Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas sedikit kisah tentang Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Ishak alaihissalam adalah putra Ibrahim dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Dari keturunannya itu muncul nabi-nabi Bani Israel, di antaranya adalah putranya Yakub alaihissalam. Kenabian itu terdapat dalam keturunan Ibrahim dari kedua putranya Ismail dan Ishak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami telah menjadikan dalam keturunannya Ibrahim kenabian dan Alkitab. Al-Quran telah memuat kenabian Ishak. Ia termasuk orang yang soleh dan Allah mengkhususkannya dengan berkahnya, sebagaimana Allah telah mengkhususkan bapaknya dan malaikat memberitahu bapaknya yaitu Ibrahim mengenai hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang bernama Ishak sebagai nabi, dan ia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kami berkati Ibrahim dan Ishak itu, dan di antara keturunan mereka ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat aniaya kepada dirinya sendiri dengan terang-terangan. Allah SWT menyuruh nabinya yaitu Muhammad untuk mengingat hamba-hambanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihim salam, serta kekuatan mereka dalam ketaatan dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Dan Allah telah memilih mereka dengan sebab sifat-sifat mulia berupa keadaan mereka yang selalu ingat akan akhirat. Oleh karena itu, mereka termasuk orang-orang yang terpilih di sisi Allah di antara putra-putra bangsa mereka. Dalam nas Al-Quran ini terdapat pelajaran bagi orang mukmin bahwa akhirat adalah tujuan utamanya. Maka ia pun mengerjakan amal-amal soleh untuk memperoleh perlindungan Allah dan keberuntungan mendapatkan keridhoannya. Al-Quran memang tidak menyebutkan sesuatu tentang kehidupan Ishak yang khusus dan tidak pula tentang kehidupan putranya Yakub, kecuali yang disebutnya tentang kehilangan putranya Yusuf dan peristiwa-peristiwa yang terjadi mengenai hal itu yang akan kami sebutkan semuanya dalam kisah Yusuf alaihissalam. Nah, di sini akan kami sebutkan secara ringkas riwayat ahli kitab mengenai Ishak dan Yakub. Tatkala Ibrahim merasa ajalnya hampir tiba, Ishak belum kawin dan bapaknya tidak ingin mengawinkannya dengan perempuan Kan'an yang tidak mengenal Allah dan asing di dalam keluarganya. Oleh karena itu, Ibrahim menugaskan salah seorang pelayan yang mengurusi rumahnya agar pergi ke Haran di Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Pelayan itu pergi dengan pemeliharaan Allah dan tibalah ia di Haran, dan jatuhlah pilihannya atas Rafqa bin Batuwail bin Nahur, saudara Ibrahim alaihissalam. Jadi, Rafqa adalah keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian pelayan itu membawanya ke tempat Ibrahim dan mengawinkannya dengan Ishak. Setelah lewat 20 tahun dari perkawinannya, Ishak dikaruniai dua anak kembar. Yang pertama bernama Aish, atau orang Arab menamakannya Al-Aish. Keduanya keluar dari perut ibunya dengan memegangi kaki saudaranya, sehingga yang kedua dinamakan Yakub yang juga bernama Israel. Ishak lebih mencintai Al-Aish karena ia lahir duluan, sedangkan ibunya Rafqa lebih mencintai Yakub karena ia lebih kecil. Pada suatu hari Ishak menginginkan sesuatu makanan dan minta kepada Aish untuk mengambilkannya. Maka Yakub lebih dulu mengambilkan untuk bapaknya dengan persetujuan ibunya. Kemudian Ishak memakannya dan mendoakannya. Ketika Aish mengetahui hal itu, ia pun marah kepada saudaranya dan mengancamnya. Tatkala ibunya mengetahui, ia pun memberi isyarat kepada Yakub agar pergi mengunjungi saudara ibunya, Laban, di kota Haran, Irak, dan tetap tinggal di sana hingga kemarahan saudaranya menjadi reda, dan supaya ia kawin atau menikah dengan putri pamannya. Ibunya meminta Ishak agar menyuruhnya melakukan hal itu, menasihati serta mendoakannya. Maka pergilah Yakub ke tempat tinggal pamannya, Laban, dan tinggal di situ mengabdi kepadanya. Sebagai imbalannya, Yakub menginginkan kawin dengan putrinya yang bernama Rachel. Akan tetapi, pamannya mengawinkan Nabi Yakub dengan putrinya yang besar bernama Lia. Ketika tiba waktu pagi, Yakub berkata kepada pamannya, sebenarnya aku meminta putrimu Rachel, dan ia adalah yang tercantik di antara keduanya. Maka berkatalah pamannya kepada Yakub, bukanlah kebiasaan kami mengawinkan yang kecil sebelum yang besar.
Jika engkau menyukai saudaranya, yaitu Rachel, maka bekerjalah 7 tahun lagi supaya aku kawinkan engkau dengan Rachel. Yakub bekerja 7 tahun agar dapat dikawinkan dengan Rachel. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam ajaran agama mereka. Laban telah memberikan kepada masing-masing putrinya seorang sahaya perempuan. Kepada putrinya yang bernama Lia, ia memberikan sahaya perempuan bernama Zulfa. Dan kepada Rachel, ia memberikan sahaya bernama Balha. Kemudian masing-masing memberikan sahayanya kepada Yakub. Dengan demikian, Yakub mempunyai 4 istri dari mereka. Ia dikaruniai 12 anak. Dan dari istrinya Lia, ia dikaruniai Ruben, Syamun, Levi, Yahuda, Yasakir, dan Zabulon. Dari istrinya Rachel, ia dikaruniai Yusuf dan Benyamin. Dari istrinya Balha, ia dikaruniai Dan dan Naftali. Dari istrinya Zulfa, ia dikaruniai Jad dan Ashir. Setelah 20 tahun tinggal bersama pamannya Laban, Yakub pun minta izin darinya untuk kembali kepada keluarganya, dan pamannya mengizinkannya. Tatkala Yakub hampir tiba di negeri Kanaan, yaitu Palestina, tahulah ia bahwa saudaranya siap menemuinya dengan 400 orang. Sehingga Yakub merasa takut dan mendoakannya serta menyiapkan hadiah besar bagi saudaranya yang dikirimkan bersama orang-orangnya. Maka lunaklah hati Aish ketika melihat hadiah pemberian saudaranya, dan ditinggalkanlah tempat itu bagi saudaranya. Lalu pergilah ia ke gunung Syair. Adapun Yakub, ia pergi ke ayahnya Ishak dan tinggal bersama di kota Hebron yang dikenal dengan nama Al-Kahil. Ishak hidup selama 180 tahun dan dimakamkan di gua tempat bapaknya, yaitu Ibrahim, dimakamkan di kota Al-Kahil. Ya, seperti itulah kisah singkat ringkas dari Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita kisah tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.